Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan praktikum 1 biokimia atau praktikum yang pertama yang berjudul karbohidrat dan metabolisme karbohidrat. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Karbohidrat merupakan bahan bakar utama pada tubuh dan otak tubuh kita. Karbohidrat akan menjamin tersedianya glikogen. Bentuk penyimpanan karbohidrat dalam otak dan hati meningkatkan kinerja dan memperlambatkan kecapekan. Karbohidrat ditentukan melimpah di alam, baik pada tanaman atau hewan dan merupakan kemampuan penting. Senyawa aldehida atau keton menyusun sebagai besar bahan organik. Karbohidrat bertindak sebagai sumber energi, bahan bakar dan zat antara metabolisme. Pati pada tumbuhan-tumbuhan dan glikogen pada hewan adalah polisakarida yang dapat dengan cepat dan mobilisasi untuk menghasilkan glukosa, bahan bakar utama dalam pembentukan energi. Gula ribosa dan deoksiribosa membentuk sebagian kerangka struktur RNA dan DNA. Polisakarida adalah elemen struktur dinding sel bakteri dan tumbuhan rangka luar arthropoda. Karbohidrat berikatan dengan banyak protein dan lipid. Karbohidrat telah menjadi pusat perhatian sebagai molekul kaya informasi yang sangat berarti pada perkembangan dan perbaikan. Kentang merupakan salah satu tanaman yang mempunyai kandungan karbohidrat atau pati yang tinggi. Senyawa-senyawa sederhana dan uji kualitatif karbohidrat. Uji karbohidrat meliputi beberapa uji untuk menentukan kadar yang ada dalam kentang. 1.2 Tujuan. Tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu melakukan isolasi amilum atau pati dari kentang atau ubi kayu. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan uji kualitatif identifikasi karbohidrat berdasarkan reaksi-reaksi dan perubahan warnanya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum atau pati. Bab 2 Tinjauan pustaka 2.1 Karbohidrat. Karbohidrat adalah komponen bahan pangan yang tersusun oleh 3 unsur utama, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Susunan atom-atom karbon, hidrogen, dan oksigen dan ikatannya pada karbohidrat membedakan karbohidrat satu dengan yang lainnya, sehingga ada karbohidrat yang masuk kelompok struktur sederhana yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, serta dengan struktur kompleks atau polisakarida seperti pati, glikogen, pektin, selulosa, dan hemiselulosa. Peranan utama karbohidrat di dalam tubuh adalah menyediakan glukosa bagi sel-sel tubuh, yang kemudian diubah menjadi energi. 2.1.1 Polisakarida. Polisakarida adalah rantai panjang mendukung gula polisakarida dapat mengandung hingga 26.000 glukosa dan biasanya tidak larut air karena ukurannya yang besar. Tiga polisakarida yang penting adalah selulosa, pati, dan glikogen. Polisakarida merupakan gabungan lebih dari 10 unit monosakarida, contohnya amilum, glikogen, dan dextrin. Polisakarida non-amilum tidak dapat dicerna oleh enzim manusia dan merupakan komponen utama dari serat makanan. Polisakarida dapat dibedakan menjadi homopolisakarida dan heteropolisakarida. Hidrolisisnya menghasilkan satu macam karbohidrat, sedangkan heteropolisakarida menghasilkan beberapa macam karbohidrat. Polisakarida memiliki fungsi utama sebagai pembentuk struktur atau penyimpanan energi. Tepung dan glikogen merupakan polimer glukosa yang berfungsi sebagai penyimpanan gula di dalam tumbuhan dan hewan. Tepung terdapat sebagai amilosa dan amilopektin. 2.1.2 Disakarida. Disakarida adalah gula yang menipunya terbentuk dari hasil penggabungan dua satuan monosakarida, maltosa, sukrosa, dan laktosa yang memiliki rumus molekul sama, CR2H32O11, tetapi rumus strukturnya berbeda. Laktosa dan maltosa merupakan gula pereduksi, tetapi sukrosa bukan merupakan gula pereduksi. Disakarida terbentuk bila dua monosakarida bergabung dengan melepas satu molekul dalam reaksi kondensasi.
2.1.3 Monosakarida. Monosakarida adalah golongan karbohidrat yang sederhana, bersifat larut dalam air, tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi molekul sederhana. Gula ini dicirikan dari jumlah atom C dan sifat gugus karbonil yang dikandungnya meliputi triosa atau 3 atom C, tetrosa atau 4 atom C, pentosa atau 5 atom C, dan hektosa atau 6 atom C. Jenis gula monosakarida dapat dikelompokkan sebagai aldosa atau mengandung gugus aldehid dan sebagai ketosa atau mengandung gugus keton. 2.2 Uji karbohidrat. 2.2.1 yaitu uji Benedict. Uji Benedict adalah untuk membuktikan adanya gula reduksi. Gula reduksi adalah gula yang mengalami reaksi hidrolisis dan bisa diurai menjadi sedikitnya 2 buah monosakarida. Pada uji Benedict, CuSO4 dalam reagen kita bereaksi dengan pula bereduksi akan menghasilkan endapan merah bata. Jika positif, endapan merah bata, jika positif, orange, dan kuning dan hijau. 2.2.2 Uji Fehling. Uji Fehling adalah untuk membuktikan adanya gula reduksi pada karbohidrat. Dengan larutan glukosa 1%, reaksi Fehling menghasilkan endapan berwarna merah bata. Sedangkan apabila digunakan larutan yang lebih encer, misalnya larutan glukosa 0,1%, larutan yang terjadi berwarna hijau kekuningan. 2.2.3 yaitu ada uji iodium. Uji iodium itu adalah untuk membuktikan adanya polisakarida. Penambahan iodium akan membentuk kompleks pati dan iodium. Kompleks ini dapat mengendap. Reaksi positifnya ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi biru. Sewaktu amilum yang telah ditetesi iodium kemudian dipanaskan, warna yang dihasilkan sebagai hasil dari reaksi yang positif akan menghilang. Sewaktu didinginkan, warna biru akan muncul kembali. 2.2.4 ada uji Molis. Uji Molis adalah bertujuan untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif. Identifikasi karbohidrat oleh Molis didasarkan pada hidrolisis karbohidrat oleh asam sulfat pekat yang menghasilkan monosakarida. Reaksi Molis terdiri atas alfa-naftol dan alkohol akan bereaksi dengan furfural membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Uji kualitatif karbohidrat. 2.2.5 Uji Seliwanov. Uji Seliwanov bertujuan membuktikan adanya ketosa atau fruktosa. Dasar teorinya adalah dehidrasi fruktosa oleh HCl pekat menghasilkan hidroksimetil furfural dan dengan penambahan resorcinol akan mengalami kondensasi membentuk senyawa kompleks berwarna merah oranye. 2.2.6 ada uji Burford. Uji Burford bertujuan membedakan antara monosakarida dengan disakarida. Dasar dari pengujian ini adalah ion Cu2+ dari reaksi Burford dalam suasana asam akan direduksi lebih cepat oleh gula reduksi monosakarida daripada disakarida dan menghasilkan endapan Cu2O berwarna merah bata. 2.2.7 ada uji Bial. Uji Bial bertujuan membuktikan adanya pentosa. Dasar teori dari uji Bial adalah dehidrasi pentosa oleh HCl pekat menghasilkan furfural dan dengan penambahan orsinol atau 3,5 dehidroksitoluena akan berkondensasi membentuk senyawa kompleks berwarna biru. 2.3 Gula pereduksi. Gula pereduksi merupakan gula yang mempunyai gugus keton atau aldehid, sehingga mampu mereduksi ion Cu2+ menjadi Cu+. Sifat pereduksi dari suatu molekul gula ditentukan oleh ada tidaknya gugus hidroksil atau CH. Bebas yang reaktif, sukrosa tidak mempunyai gugus OH bebas yang reaktif karena keduanya sudah saling terikat. Sedangkan laktosa mempunyai OH bebas yang reaktif karena keduanya OH bebas pada atom C nomor 1 pada gugus glukosanya. Laktosa bersifat pereduksi sedangkan sukrosa non-pereduksi. 2.4 Metabolisme karbohidrat. Sumber karbohidrat utama untuk manusia dan banyak binatang lainnya adalah makanan yang mengandung pati. Pencernaan pati dimulai dalam mulut melalui kerja enzim lidah yang disebut amilase. Pati diubah menjadi maltosa dan polisakarida. Proses ini berlanjut
dalam lambung yang bersuasana asam. Kemudian maltosa dan polisakarida menuju usus halus. Amilase yang berasal dari pankreas menyempurnakan pengubahan polisakarida menjadi maltosa, dan maltosa mengubah maltosa menjadi glukosa. Glukosa diserap melalui dinding usus halus ke aliran darah dan dibagikan ke alat lainnya. Metabolisme karbohidrat meliputi anabolisme dan katabolisme. 2.5 Hidrolisis pati. Pati merupakan polisakarida yang terdapat pada sebagian besar tanaman, terutama dalam golongan umbi seperti kentang dan biji-bijian seperti jagung atau padi. Hidrolisis pati merupakan proses pemecahan molekul amilum atau pati menjadi komponen yang lebih sederhana seperti dekstrin, maltosa, dan glukosa. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses hidrolisis pati secara enzimatis yaitu konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, suhu pH, dan lamanya hidrolisis. Hidrolisis pati menjadi sirup glukosa dilakukan menjadi 3 tahap, yaitu gelatinasi, lekuifikasi, dan dakarifikasi. Bab 3 metodologi. Yang pertama 3.1 alat. Ketika kita melakukan isolasi pati, alat yang digunakan adalah pisau, timbangan atau neraca analitik, parutan, blender, gelas ukur, gelas beker, Erlenmeyer, kaca arloji, dan kain penyaring atau kertas saring. Ketika akan kita menguji identifikasi karbohidrat, alat yang digunakan adalah pipet tetes, pipet ukur, tabung reaksi, dan gelas ukur. Ketika kita menghidrolisis pati, alat yang digunakan adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit tabung, porselin tetes, gelas ukur, pipet ukur, kertas lakmus, penanas air, dan timbangan. 3.2 bahan. Ketika kita akan isolasi pati, bahan yang digunakan adalah 300 gram kentang atau ubi kayu yang telah diparut, etanol 95%, dan aquades. Ketika kita akan menguji identifikasi karbohidrat, bahan yang digunakan adalah larutan pati 1% yang dihasil isolasi, terus amilum 1%, glikogen 1%, dekstrin 1%, sukrosa 1%, laktosa 1%, maltosa 1%, galaktosa 1%, fruktosa 1%, glukosa 1%, arabinosa 1%, HCl pekat, larutan Ki, asam sulfat pekat, reaksi Benedict, reaksi Vehling, larutan iodium 0,01 molar, reaksi Molis, reaksi Seliwanov, reaksi Barford, dan reaksi Bial. Yang ketiga ada ketika hidrolisis pati, bahan yang digunakan adalah larutan amilum 1%, larutan pati hasil isolasi 1%, larutan iodium, reaksi Benedict, larutan HCl2 normalitas, dan NaOH 2%. 3.3 Prosedur kerja dan mekanisme praktik. 3.3.1 Prosedur kerja dan mekanisme praktik isolasi pati. Yang pertama, dikupas kentang atau ubi kayu, cuci dan potong-potong. Yang kedua, diparut hingga diperoleh sebanyak 300 gram kentang atau ubi kayu hasil parutan. Selanjutnya, diblender dengan 100 ml aquades selama 2 menit, saring campuran dengan saringan atau kain penyaring. Selanjutnya, ditampung dalam gelas beker cairan yang keruh, residu atau ampasnya itu dibuang. Selanjutnya, ditambahkan aquades 100 ml, kocok campuran dan biarkan mengendap. Cairan di atasnya kemudian didekantasi. Selanjutnya, disuspensikan kembali pati dengan 30 ml etanol 95% lalu didekantasi ulang. Setelah itu, disaring pati melalui kertas saring. Keringkan pati pada suhu kamar dengan cara penyebaran. Yang terakhir, ditimbanglah pati yang diperoleh. 3.3.2.1 ada uji Benedict. Sekarang kita akan menguji identifikasi karbohidrat. Yang pertama, kita akan menguji uji Benedict. Langkah yang pertama yaitu disiapkan 10 tabung reaksi yang bersih dan kering. Selanjutnya dipipetlah 1 ml larutan sampel, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Teteskan secukupnya reaksi Benedict, campur homogenkan dengan baik. Selanjutnya dipanaskan di atas api kecil selama 2 menit atau dimasukkan dalam penanas air selama 5 menit sampai mendidih. Dinginkan perlahan-lahan. Selanjutnya yang terakhir, diamati perubahan warna yang terjadi atau endapan yang terbentuk
Bandingkan dan dicatat hasil pengamatan. Pada uji Benedict, jika hasilnya positif, ditandai dengan terbentuknya larutan hijau, merah, orange, atau merah bata, serta adanya endapan. 3.3.2.2 yaitu ada uji Vehling. Langkah yang pertama, dimasukkan 22 mili reaksi Vehling ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan 1 mili larutan uji ke dalam tabung reaksi tersebut. Selanjutnya dipanaskan campuran tersebut pada pembakar spiritus. Yang terakhir, diamati perubahan warna yang terjadi. Pada uji Vehling, jika positif, ditandai dengan warna merah bata. 3.3.2.3 yaitu ada uji Molis. Pada uji Molis, langkah yang pertama yang dilakukan adalah dibuat reaksi Molis dengan melarutkan 12,5 gram alpha-naftol ke dalam alkohol 95% sampai volumenya tepat 250 mili. Atap reaksi ini dibuat baru setiap kali digunakan. Langkah selanjutnya dimasukkan 15 tetes larutan uji ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan 3 tetes reaksi Molis dan kocok dengan baik. Dimiringkan tabung reaksi, lalu alirkan dengan hati-hati 1 mili asam sulfat pekat melalui dinding tabung agar tidak bercampur. Yang terakhir, diperhatikan perubahan yang terjadi. Pada uji Molis, ketika hasilnya positif, akan menunjukkan adanya karbohidrat jika terbentuk cincin berwarna ungu pada batas antara kedua lapisan. Bab 4. Hasil dan pembahasan. 4.1 Hasil. Pati hasil isolasi didapat seberat 574,9 mg. Hasil uji Benedict yang positif mengandung gula prereduksi adalah glukosa ditandai dengan perubahan warna menjadi orange, sedangkan amilum atau pati dan sukrosa negatif dan berwarna biru. Hasil uji Vehling, uji iodium yang positif mengandung polisakarida adalah amilum dengan membentuk warna kompleks biru, sedangkan sukrosa dan glukosa negatif dan berwarna merah coklat. Hasil uji Molis, amilum berwarna ungu, sukrosa membentuk cincin ungu dengan larutan bawah berwarna bening. Glukosa membentuk cincin ungu dengan larutan bawah berwarna hijau, menandakan tanda positif atau ini mengandung warna bening. Hasil uji Molis, amilum berwarna ungu, sukrosa membentuk cincin ungu dengan larutan bawah berwarna bening. Glukosa membentuk cincin ungu dengan larutan bawah berwarna hijau, menunjukkan hasil yang positif. 4.2 Pembahasan. Karbohidrat adalah aldehida polihidroksi, keton polihidroksi, turunan dari keduanya, atau senyawa yang bila dihidrolisis menghasilkan senyawa aldehida atau keton tertentu. Polihidroksi aldehida atau polihidroksi keton mempunyai rumus molekul umum CH2ON. Dari rumus ini dapat diketahui bahwa karbohidrat adalah suatu polimer. Karbohidrat berdasarkan kompleksitasnya dibedakan atas karbohidrat sederhana atau monosakarida dan karbohidrat majemuk yang lebih dikenal dengan oligosakarida dan polisakarida. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi cadangan, komponen struktur membran dan dinding sel, serta mempertahankan kadar gula. Polisakarida adalah rantai panjang molekul-molekul gula. Polisakarida dapat mengandung hingga 26.000 molekul gula dan biasanya tidak larut air karena ukurannya yang besar. 3 polisakarida yang penting adalah selulosa, pati, dan glikogen. Disakarida adalah gula yang molekulnya terbentuk dari hasil penggabungan dua satuan monosakarida, maltosa, sukrosa, dan laktosa. Gula yang termasuk kelompok gula prereduksi yaitu semua monosakarida atau glukosa, fruktosa, dan galaktosa, dan beberapa disakarida atau maltosa dan laktosa. Gula prereduksi merupakan gula yang mempunyai gugus keton atau aldehid sehingga mampu mereduksi ion Cu2+ menjadi Cu+. Sumber karbohidrat utama untuk manusia dan banyak binatang lainnya adalah makanan yang mengandung pati. Selanjutnya ada penjelasan setiap langkah kerja praktikum. Yang pertama ada kita isolasi pati.
Percobaan pertama praktikum ini adalah isolasi pati. Isolasi pati adalah suatu proses utama mendapatkan pati dari tumbuhan dengan cara memisahkan pati komponen lainnya. Perlakuan yang pertama yaitu kupas kentang, cuci dan potong-potong. Kemudian blender hingga diperoleh sebanyak 300 gram kentang. Kentang dicuci sampai bersih dan dipotong agar kentang cepat halus saat di blender. Blender dengan 100 ml akudah selama 2 menit. Di blender untuk menghasilkan kentang dan penambahan air untuk mempermudah proses blender. Saring campuran dengan saringan atau kain penyaring. Cairan yang keruh ditampung dalam wadah untuk mengurangi jumlah air. Resude atau ampasnya dibuang karena pati kentang terdapat pada perasan air. Tambahkan 100 ml aquades, kocok campuran dan biarkan mengendap. Kentang dibiarkan mengendap semalaman agar pati benar-benar mengendap. Cairan di atasnya kemudian didekantasi. Dekantasi pada proses pemisahan dengan menuangkan fase cair perlahan sehingga tersisa endapannya saja. Suspensikan kembali pati dengan 30 ml etanol 95% lalu dekantasi ulang. Penambahan etanol untuk membersihkan pati dari kotoran yang ada sehingga didapat pati yang berwarna putih. Saring pati melalui kertas saring untuk mendapatkan pati kentang. Keringkan pati dengan memasukkan ke dalam oven dan dibungkus endapan dengan aluminium foil karena aluminium foil penerima panas ini baik selama kurang lebih 10 menit dengan suhu kurang lebih 100 derajat Celcius. Pengeringannya dengan oven agar pati yang dihasilkan tidak mengandung air lagi supaya proses pengeringan lebih cepat. Pati yang sudah kering kemudian ditimbang dengan gelas arloji. Kadar pati yang didapat adalah 0,019%, sedangkan menurut teori kadar pati dalam kentang sebanyak 22-28%. Hasil percobaan ini tidak sesuai dengan teori karena saat proses penyaringan dengan kertas saring, pati banyak menempel di kertas saring. Yang kedua ada uji Benedict. Percobaan kedua yaitu uji Benedict. Uji Benedict dilakukan untuk mengetahui apakah ada kandungan glukosa pada akhir sakarifikasi. Uji Benedict digunakan untuk menguji adanya monosakarida atau gula reduksi. Gula reduksi adalah gula yang mempunyai gugus keton atau aldehid, sehingga mampu mereduksi ion Cu2+ menjadi Cu+. Hasil positif ditunjukkan adanya terbentuk endapan warna merah bata. Semua monosakarida akan menunjukkan hasil positif. Yang ketiga ada uji iodium. Uji iodium dilakukan untuk membuktikan adanya polisakarida atau amilum, glikogen, dan dextrin. Pati dengan iodium akan menghasilkan warna kompleks biru. Perlakuan pertama yaitu siapkan 3 tabung reaksi yang bersih dan kering. Pipet 1 ml larutan uji. Tabung A berisi laktosa 1 ml, tabung B berisi glukosa 1 ml, dan tabung C berisi amilum 1 ml. Teteskan iodium sebanyak 2-3 tetes, jangan terlalu banyak agar perubahannya terlihat jelas. Amati perubahan warna spesifik yang terjadi. Tabung berisi laktosa dan glukosa berubah warna dari bening menjadi merah kecoklatan, yaitu warna dari larutan iodium, yang menandakan kedua sampel itu bukan merupakan polisakarida. Tabung yang berisi amilum berubah warna dari putih menjadi biru kehitaman. Perubahan warna yang terjadi karena amilum tersebut mengandung pati dari unit glukosa yang membentuk rantai heliks. Bentuk ini menyebabkan pati dapat membentuk kompleks dengan molekul iodium sehingga menimbulkan warna, sehingga dapat dibuktikan bahwa amilum merupakan polisakarida. Yang keempat, hidrolisis pati. Hidrolisis pati merupakan proses pemecahan molekul amilum menjadi komponen yang lebih sederhana seperti dextrin, maltosa, dan glukosa. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses hidrolisis pati secara enzimatis yaitu konsentrasi substrat, suhu, pH, dan lamanya proses hidrolisis. Prosedur kerja yang pertama adalah masukkan 5 ml amilum 1% ke dalam tabung reaksi. Sebelum mengambil amilum, sebaiknya dikocok dahulu agar endapan di dasar wadah dapat tercampur kembali. Tambahkan 2,5 ml HCl2 normalitas. Larutan HCl digunakan untuk mempercepat reaksi. Campurkan dengan baik kemudian dipanaskan di atas penanas air mendidih. Setelah 3 menit ujilah dengan iodium dengan mengambil 2 tetes amilum HCl2 normalitas yang dipanaskan di atas penanas air dan ditambahkan 2 tetes iodium dalam persentase tetes. Hal ini dilakukan setiap 3 menit sekali hingga 7 kali atau kurang lebih selama 21 menit. Tujuan pengulangan adalah untuk mengidentifikasi
tahap amilum terhidrolisis menjadi zat-zat yang lebih sederhana yang ditandai dengan perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi dari menit ketiga sampai menit ke-21 terjadi 7 kali, yaitu dari warna biru, ungu, violet, kuning coklat, kuning pucat, dan yang terakhir kuning pucat. Perubahan warna menunjukkan terhidrolisisnya amilum menjadi amilosa pada menit ketiga, amilopektin pada menit ke-6, dan ke-9 erythrodextrin pada menit ke-12, acrodextrin pada menit ke-15, maltosa pada menit ke-18, dan glukosa pada menit ke-21. Lakukan hidrolisis selama 5 menit lagi, selanjutnya didinginkan. Amilum pada awalnya berwarna putih atau keruh. Setelah dilakukan pemanasan kurang lebih 26 menit, amilum berubah menjadi bening karena ada pemanasan. Larutan tersebut lalu dinetralkan dengan NaOH 2% untuk menghentikan reaksi dari hasil serta menitkan pH larutan. Uji dengan kertas lakmus untuk memastikan apakah larutan tersebut sudah netral, tetapi langkah ini tidak dilakukan karena tidak tersedianya bahan. Setelah itu dilakukan uji dengan reaksi Benedict untuk mengetahui apakah larutan tersebut sudah menjadi gula sederhana atau belum, tetapi uji ini juga tidak dilakukan karena tidak tersedianya bahan. Penjelasan mengenai hasil isolasi pati. Pati yang didapat tidak berwarna putih meskipun sudah ditambahkan etanol 95%. Masih mengandung kotoran-kotoran pati berwarna hitam diakibatkan karena kurang bersih saat mengupas dan mencuci kentang. Kadar pati yang didapat 0,19%, secara teori kadar pati 22% sampai 28%. Yang kedua, uji iodium. Hasil uji iodium pada tabung reaksi pertama dan kedua tidak menunjukkan adanya hasil positif karena warna yang dihasilkan adalah warna iodium. Iodium tidak membentuk kompleks biru dengan laktosa dan glukosa, karena glukosa dan laktosa bukan merupakan polisakarida. Tabung ketiga berisi amilum dan menunjukkan hasil positif, karena setelah ditetesi iodium terjadi perubahan warna menunjukkan amilum merupakan karbohidrat golongan polisakarida. Yang ketiga, uji Benedict. Hasil dari uji ini didapatkan bahwa di dalam amilum sukrosa tidak terdapat gula reduksi atau monosakarida. Hal ini ditandai dengan apabila larutan tetap berwarna biru, menandakan bahwa tidak adanya monosakarida dan gula reduksi, sedangkan glukosa terdapat gula reduksi atau monosakarida. Yang keempat, uji Fehling. Pada uji Fehling bertujuan untuk memperlihatkan ada tidaknya kandungan gula reduksi. Pada uji Fehling, cincin ungu yang sudah terbentuk pada glukosa, sukrosa, dan laktosa terdapat cincin ungu yang berarti memiliki gula tereduksi di dalamnya. Yang kelima, uji Molis. Uji Molis bertujuan untuk memperlihatkan ada tidaknya karbohidrat. Pada uji ini, glukosa dan laktosa hasil positif, sedangkan sukrosa terdapat hasil negatif. Sukrosa tidak menghasilkan positif karena pada sukrosa memiliki gugus karbonil yang berupa keton. Yang keenam, hidrolisis pati. Hasil percobaan pada hidrolisis pati terjadi perubahan warna dari menit ke-3 sampai ke menit 21. Amilum ditambahkan dengan tetesan iodium berubah dari warna ungu, biru, violet, merah, kuning, kecoklatan, dan kuning pucat. Perubahan warna menunjukkan terjadinya hidrolisis pada pati. Perubahan hidrolisis yang terjadi sesuai dengan teori. Bab 5 penutup 5.1 yaitu kesimpulan. Yang pertama, karbohidrat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida tergantung banyaknya atom C penyusun molekulnya. 2. Karbohidrat mempunyai daya reduksi ditunjukkan dengan semakin banyak kadar karbohidrat yang disusun oleh satu molekul gula, maka akan semakin besar daya reduksinya. Berdasarkan hasil percobaan, cuplikan A merupakan fruktosa termasuk dalam golongan monosakarida, berarti positif pada semua uji terutama uji Seliwanov. Cuplikan B merupakan glukosa yang termasuk dalam golongan monosakarida, bereaksi pada uji Molis dan terutama pada uji Fehling yang memiliki warna jingga yang lebih pekat dibandingkan cuplikan lainnya. Cuplikan C merupakan maltosa yang termasuk dalam golongan monosakarida, bereaksi positif pada semua uji kecuali uji Seliwanov. Cuplikan D merupakan pati yang termasuk dalam golongan polisakarida, hanya bereaksi pada uji Molis. Cuplikan E merupakan aquades karena dalam setiap uji tidak memberikan reaksi positif. Aquades berfungsi sebagai pengontrol. Dan ini adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi atau penjelasan praktikum kali ini dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.